Jangan ketawa. Wa ta'ala. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol ketika seseorang marah adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa terkontrol. Disclaimer di awal. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Video ini tidak sedang berbicara tentang agama Islam. Sahabat-sahabat, ini sebagai disclaimer di awal ya. Pada video kali ini, kita sama sekali tidak sedang membahas agama Islam. Tidak ya. Jadi nanti jangan dipelintir-pelintir ya. Sekali lagi saya katakan, kita tidak sedang membahas agama Islam. Tetapi video ini adalah tentang agama cap kontol. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk yang sudah tercerahkan berbahagia. Sampurnane rasa ingsun, sampurnane raga ingsun. Sampurasun. Rampes. Oke, without wasting time, tanpa menyia-nyiakan waktu, kita langsung simak aja salah satu dari ajaran agama cap kon. Demikian ajarannya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Ada orang tanya sama gue, Van, lu kenapa lu nggak ngeband lagi? Lu kan udah punya bendera, susah lu bikin bendera itu. Bendera lu tuh udah legend. Lu bikin apa aja pasti orang tertarik. Kenapa lu berhenti main musik? Gue bilang gue nggak berhenti, gue cuma pending main musik. Emang kapan lu mau main lagi? Di surga Firdaus. Karena di surga fansnya perempuan semua, nggak ada laki-laki. Dan cantik semua, nggak ada yang jelek. Oh tenang. Di surga itu nanti yang laki kan gue sendiri. Nanti yang laki kan gue sendiri. Yang laki kan gua sendiri. Anjay. Lu jangan pikir surga itu kayak kota gini. Enggak. Surga itu private property. Jadi masing-masing orang itu Allah kasih surga sendiri. Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, nah ini kan orang paling bangsat di dunia berarti kan. Kata Rasul SAW, akan Allah Ta'ala berikan surga besarnya 10 kali dunia ini. Itu untuk dia pribadi itu. Dan Allah kasih dia istri 70.000 bidadari. Itu yang nonton Rotor Metallica Gelebak Bulus nggak sampai 70.000. Udah nggak sampai 70.000, laki semua, keringetan semua, gondrong, bau. Di surga kan, surga semuanya 70.000 bidadari, cantik semua. Seandainya bidadari surga itu meludah ke lautan dunia, maka seluruh lautan dunia itu akan manis rasanya. Oh, bayangin tuh. Gimana cipokannya mau dia coba bayangin. Oh, itu ngeri. Perempuannya cantik luar biasa. Surga itu ada 8. Salah satunya namanya surga Aden. Setelah Allah ciptakan surga Aden, dia perintahkan Jibril untuk survei. Jibril, saya baru ciptakan Aden. Coba kamu lihat. Malaikat Jibril ini bentuk fisiknya, kalau dia berdiri, kakinya ada di bumi, kepalanya di langit ketujuh. Kemudian dia punya 600 sayap. Satu sayapnya itu kata Rasul SAW panjangnya dari timur ke barat. Dengan fisik sebegitu besarnya, dia terbang.
Setelah 500 tahun dia terbang tanpa henti. Akhirnya Jibril kelelahan, berhenti. Ya Allah, saya nggak sanggup lagi katanya. Udah capek. Tapi saya ingin tahu saya udah sampai mana, kata Jibril. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu bahkan belum mencapai pintu gerbangnya. Singkat cerita, Jibril terus masuk ke dalam surga Aden. Ketika melewati gerbang surga Aden itu, Jibril alaihissalam melihat satu bidadari, dan bidadari itu tersenyum. Malaikat ini kan nggak punya nafsu, nggak sama kayak kita. Maka Jibril alaihissalam pun pingsan. Lihat senyumnya bidadari, saking ngerinya senyumnya. Lu bayangin sekarang kalau gua nggak mau mempertaruhkan waktu gua di dunia yang tinggal sedikit lagi nih untuk main-main, tuh nggak mau, rugi. Karena semua yang kita miliki di dunia ini sudah Allah beli dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maksudnya tuh kata Allah, harta lu sama diri lu gua tukar dengan surga, mau nggak? Tergantung kita. Mau nggak kita tukar waktu kita, harta kita, kapasitas berpikir kita, sumber daya kita, kemampuan kita, bakat-bakat kita, tukar dengan surga? Kalau gue mau, selama-lamanya. Mendingan gue susah di dunia sebentar, nggak apa-apa lah. Umur sekarang 50, kira-kira 10 tahun lagi gue mati. Kira-kira 10 tahun lagi gue dapat bidadari cantik, yang keringetnya aja bau kasturi, dan mereka senantiasa perawan. Lu operasi plastik baru bisa perawan. Kalau di sana automatically virgin, luar biasa. Dan mereka nggak pernah tua. Kata Nabi SAW, umur mereka antara 16 dan 17 tahun. Jadi selalu 16 dan 17 tahun. Waduh. Yes ya, jadi istilah agama cap kontol ini sebenarnya istilah ini muncul dari salah satu teman saya dulu ya. Sudah lama nggak ketemu ya. Dia mengatakan bahwa ini agama cap kontol. Loh, saya tanya, loh kenapa kok bisa begitu? Iya, karena salah satu syarat utamanya, laki-laki atau cowok atau pria, kalau mau masuk ke dalam agama ini, kontolnya harus dipotong ujungnya. Alias disunat. Sekali lagi teman-teman, ini bukan agama yang diajarkan Nabi Muhammad ya. Bukan agama Islam yang sejati loh ya. Bukan loh ya, jadi jangan dipelintir ya. Karena kalau Anda baca di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat mengatakan Nabi Muhammad penis atau kontolnya disunat. Ya, tidak ada ya. Jadi agama cap kontol ini beda dengan agama yang diajarkan Nabi Muhammad. Oke, itu yang pertama. Teman saya mengatakan bahwa cowok atau pria atau laki-laki kalau mau masuk ke dalam agama ini, kontolnya wajib disunat. Begitu kan? Kemudian setelah masuk dalam agama itu, kontolnya bisa dipuaskan dengan banyak tempe. Wih, ya. Dan kemudian mereka setelah masuk dalam agama itu diajarkan ajaran untuk menghayal, berhalusinasi bahwa nanti suatu saat kalau sudah tidak jadi manusia, alias sudah jadi mayat, sudah mati, yang didapatkan adalah kenikmatan-kenikmatan perkontolan lagi. Kontolnya kalau di dunia ketika manusia bisa dipuaskan dengan 4, dengan banyak istri-istri ya, iswan, istu, istri gitu ya. Nah nanti setelah nggak jadi manusia lebih lagi, bukan cuma 4, tapi bisa mendapatkan 72 bidadari yang kinyis-kinyis dengan buah dada yang dengan tempe yang selalu perawan. Nah, jadi itulah agama cap kontol. Begitu kata teman saya. Bagaimana menurut Anda? Silakan tuliskan komentar Anda. Oke, tetap semangat. Salam ODGJ. Orang dengan gagasan-gagasan jujur. Yang selalu berani kulil hako walau kana muron. Nyatakanlah, beritakanlah, sampaikanlah, siarkanlah kebenaran meskipun pahit. Nusantara bangkit. Wa ta'ala. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol ketika seseorang marah adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa terkontrol.